Hayo, ada yang tahu? Saya dan teman-teman di sini mau apa? Ya, saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang peradaban Islam di masa modern. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Octavia Bella, biasa disapa Bella. Dan saya Tamana Atta Fajriyati, bisa dipanggil Tamana. Hai, saya Dia Arisatu Kusna, biasa dipanggil Kusna. Dan saya Risa Agiskar Ayu, biasa dipanggil Risa. Di sini kami membuat video ini guna memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Dadah! Kondisi Islam pada masa modern. Kondisi Islam pada masa modern. Kondisi Islam pada masa modern adalah era transformasi yang besar yang ditandai oleh kesadaran akan kemunduran, upaya pembaruan yang beragam, perjuangan melawan kolonialisme, interaksi dengan modernitas, pembentukan bangsa dan negara, kebangkitan Islam, pluralitas pemikiran, dan tantangan global yang kompleks. Kondisi ini terus berkembang hingga saat ini karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor eksternal dan faktor internal. Tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir pada 1769 di Kafala yang kini menjadi wilayah Yunani. Muhammad Ali Pasha wafat pada 1849 di Kairo, Mesir. Muhammad Ali Pasha memiliki jabatan sebagai gubernur Mesir dan pendiri dinasti Muhammad Ali di Mesir. Peran dan kontribusi Muhammad Ali Pasha. Yang pertama, modernisasi Mesir. Muhammad Ali Pasha dikenal sebagai Bapak Modernisasi Mesir. Ia mereformasi besar-besaran di bidang militer, industri, pertanian, dan pendidikan. Yang kedua, militer dan pendidikan. Ia membentuk tentara modern dan mengirim pelajar Mesir ke Eropa untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang ketiga, industri dan ekonomi. Ia membangun pabrik tekstil, senjata, dan galangan kapal, serta mereformasi sistem pajak dan pertanian, meningkatkan ekspor kapas. Yang keempat, kemandirian dan kekuasaan Ottoman. Meski secara formal masih di bawah Kesultanan Utsmaniyah, Muhammad Ali menjalankan Mesir secara semi-independen dan memperkuat otoritas lokal. Yang kelima, pengaruh dalam dunia Islam. Muhammad Ali Pasha menjadi contoh pemimpin Muslim dan menunjukkan kekuatan politik dengan visi modernisasi. Upayanya menjadi inspirasi bagi pembaruan di dunia Islam dalam menghadapi tantangan Barat pada abad ke-19. Yang kedua adalah Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi. Beliau lahir pada tahun 1801 di Tahta, Mesir. Rafi'at At-Tahtawi wafat pada tahun 1873 di Mesir. Beliau merupakan seorang ulama, cendekiawan, penulis, dan reformis pendidikan. Peran dan kontribusi Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi. Yang pertama adalah pelopor pemikiran modern di dunia Islam. At-Tahtawi adalah salah satu tokoh pertama yang memperkenalkan ide-ide Barat seperti demokrasi, ilmu pengetahuan, dan tata negara ke dunia Islam, khususnya Mesir melalui perspektif Islam. Yang kedua adalah pendidikan di Prancis. Beliau dikirim ke Paris pada tahun 1826 sebagai imam rombongan pelajar di Mesir. Di sana, beliau mempelajari bahasa Prancis, filsafat, ilmu Islam, dan sistem pemerintahan Eropa. Selanjutnya adalah karya penting. Karyanya yang terkenal adalah Tahlis Al-Iblis fi Tahlis Bais, menggambarkan peradaban Barat dan membandingkannya dengan dunia Islam. Beliau juga menerjemahkan bahasa buku ilmu pengetahuan dari Prancis ke dalam bahasa Arab. Yang keempat adalah reformasi pendidikan. Setelah kembali ke Mesir, At-Tahtawi mendirikan sekolah modern dan mengembangkan kurikulum pendidikan yang tetap bernuansa Islam. Yang terakhir adalah pengaruh dalam dunia Islam. At
Beliau lahir pada tahun 1838 di Kabul, Afghanistan. Beliau wafat pada tahun 1897 di Istanbul, Turki. Beliau berprofesi sebagai filsuf, pemikir politik Islam, dan aktivis pan-Islamisme. Peran dan kontribusi Jamaluddin Al-Afghani yang pertama adalah pemikir pembaruan Islam. Al-Afghani mendorong umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni dan memadukannya dengan ilmu pengetahuan modern agar mampu bersaing dengan dunia barat. Yang kedua, beliau sebagai pelopor pan-Islamisme. Ia mengusung ide-ide persatuan umat Islam atau pan-Islamisme untuk melawan penjajahan barat dan dominasi Eropa atas dunia lain. Yang ketiga, beliau sebagai kritikus penjajahan dan kemunduran Islam. Al-Afghani menentang keras kolonialisme dan mengkritik para pemimpin muslim yang bersikap pasif terhadap penjajahan. Yang keempat, beliau sebagai pendidikan dan jurnalistik. Ia menulis di berbagai media dan mendirikan majalah Al-Urwah dan Al-Wuqoh yang menyebarkan ide-idenya ke seluruh dunia Islam. Dan yang terakhir, beliau sebagai pengaruh dalam dunia Islam. Jamaluddin Al-Afghani menjadi inspirator utama gerakan kebangkitan Islam modern yang mempengaruhi tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Ia memperlihatkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan rasionalitas dan kemajuan. Yang keempat, Muhammad Abduh lahir 1849 di Mesir. Beliau wafat 1905 di Mesir. Profesi, ulama, mufti Mesir, pembaru pemikiran Islam, murid Jamaluddin Al-Afghani. Peran dan kontribusi yang pertama, pembaru pemikiran Islam. Muhammad Abduh berusaha mereformasi pemikiran Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman modern tanpa meninggalkan ajaran pokok Islam. Yang kedua, pendidikan dan rasionalisme. Ia menekankan pentingnya pendidikan, akal atau rasio dan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ajaran Islam. Ia ingin umat Islam meninggalkan taklid atau ikut-ikutan dan kembali menggunakan ijtihad atau pemikiran kritis. Yang ketiga, reformasi hukum Islam. Sebagai mufti Mesir, Abduh mendorong pembaruan hukum Islam agar relevan dengan masyarakat modern seperti dalam bidang peradilan, sosial, dan ekonomi. Dan yang keempat, persatuan umat Islam. Ia juga mengusung gagasan persatuan umat Islam atau pan-Islamisme dan memerangi perpecahan serta fanatisme mazhab. Yang kelima, karya penting, Tafsir Al-Manar atau bersama Rashid Ridho, Risalah Al-Tauhid yang menjelaskan ajaran Islam secara rasional. Yang terakhir, yang keenam, pengaruh dalam dunia Islam. Muhammad Abduh menjadi tokoh kunci dalam gerakan modernisme Islam, menginspirasi banyak pembaru di dunia Islam untuk memadukan iman, akal, dan kemajuan. Tokoh yang keenam adalah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir pada tahun 1877 di Sialkot yang sekarang menjadi Pakistan. Beliau wafat pada tahun 1938 di Lahore. Muhammad Iqbal merupakan seorang filsuf, penyair, politikus, dan tokoh kebangkitan Islam di anak benua India. Peran dan kontribusi Muhammad Iqbal. Yang pertama adalah penggagas
jurnalis, murid Muhammad Abduh, dan pembaru pemikiran Islam. Rashid Ridho memiliki peran dan kontribusi yang pertama, penerus pemikiran Muhammad Abduh. Rashid Ridho melanjutkan gagasan pembaruan Islam yang rasional dan kontekstual, serta mendekatkan pentingnya ijtihad dan menolak taklid. Yang kedua, pendiri majalah Al-Manar. Ia mendirikan dan mengelola majalah Al-Manar yang menjadi wadah utama penyebaran ide-ide pembaruan Islam ke seluruh dunia muslim. Yang ketiga, reformasi sosial dan politik. Rashid Ridho mengusulkan kembali ajaran Islam murni atau salaf, namun tetap terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern. Ia juga menulis pentingnya khalifah sebagai sistem pemerintahan ideal bagi Islam. Yang keempat, tafsir Al-Manah. Bersama Muhammad Abduh, ia menyusun tafsir Al-Manah, salah satu tafsir modern yang mendudukkan pendekatan ilmiah, sosial, dan rasional. Yang kelima, pengaruh dalam dunia Islam. Rashid Ridho menjadi jembatan antara pemikiran modernis dan salafi, mempengaruhi gerakan reformasi di berbagai negara Islam, dan menjadi tokoh penting dalam penghubungan intelektual Islam pada abad ke-20. Selanjutnya, tokoh yang ketujuh adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau bernama lengkap Muhammad Darwis, kemudian dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lahir pada tahun 1868 di Yogyakarta pada masa Hindia Belanda. Beliau wafat pada 1923 di Yogyakarta dan berprofesi sebagai ulama, pendidik, reformis Islam, dan pendiri organisasi Muhammadiyah. Peran dan kontribusi Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pertama adalah sebagai pendiri Muhammadiyah di tahun 1912. Beliau mendirikan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan Islam yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, sosial, dan dakwah. Yang kedua, sebagai pembaruan pendidikan Islam. Ia menggabungkan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum di sekolah-sekolah Muhammadiyah sebagai bentuk modernisasi sistem pendidikan Islam. Yang ketiga, sebagai pembersihan akidah dan ibadah. Kiai Haji Ahmad Dahlan menyerukan kembali kepada ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta menolak praktik keagamaan yang dianggap bid'ah, takhayul, dan khurafat. Yang keempat, sebagai gerakan sosial dan kesehatan. Ia aktif mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai lembaga sosial yang melayani umat secara praktis dan nyata. Dan yang terakhir, beliau sebagai pengaruh dalam dunia Islam, khususnya di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu pelopor pembaruan Islam di Indonesia yang mendorong umat Islam untuk berpikir maju, terbuka terhadap ilmu pengetahuan umum, dan aktif dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau lahir 1871 Jombang, Jawa Timur. Wafat 1947 Jombang. Profesi ulama, pendidik, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Peran dan kontribusi. 1. Pendiri Nahdlatul Ulama 1926. Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan NU sebagai organisasi Islam yang berpegang pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan menghormati tradisi keislaman pesantren. Yang kedua, ulama pesantren dan pendidikan Islam. Ia memimpin pondok pesantren Tebu Ireng dan menjadi tokoh penting dalam pengembangan pendidikan pesantren yang menggabungkan ilmu fikih, akidah, dan keindonesiaan. Dan yang ketiga, penggerak semangat kebangsaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyuruhkan perjuangan melawan penjajah melalui resolusi jihad 1945 yang mendorong umat Islam untuk membela kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Dan yang keempat, peningkatan moral dan tradisi Islam Nusantara. Ia menekankan pentingnya akhlak, penghormatan kepada guru, dan menjaga tradisi Islam yang berkembang di masyarakat tanpa melupakan sumber ajaran Islam utama. Dan yang terakhir, yang kelima, pengaruh dalam dunia Islam atau khususnya Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi simbol ulama tradisional yang berpikiran nasionalis, memperkuat posisi Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjaga harmoni antara agama dan budaya lokal. Pengaruh Islam pada masa modern. Pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Yang pertama, munculnya organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah
Muhammadiyah yang berperan dalam pendidikan dan sosial. Yang kedua, pembaruan pemikiran Islam yang mendorong penyesuaian ajaran Islam dengan zaman modern. Yang ketiga, kemajuan pendidikan Islam lewat pesantren modern dan sebagainya. Yang keempat, keterlibatan dalam politik melalui partai-partai Islam dan wacana keislaman dalam demokrasi. Yang kelima, pengaruh budaya Muslim seperti tren busana Muslim dan dakwah digital. Dan yang terakhir, yang keenam, peran dalam menjaga toleransi sekaligus menghadapi tantangan radikalisme. Hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern. Hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern. Yang pertama, menumbuhkan sikap toleran dan modern karena kita belajar bagaimana Islam beradaptasi dengan dunia modern secara damai. Yang kedua, memperluas wawasan keislaman khususnya tentang pemikiran Islam yang maju, terbuka, dan rasional. Yang ketiga, menginspirasi kemajuan umat karena kita melihat peran Islam dalam pendidikan sosial dan teknologi. Yang keempat, meningkatkan rasa bangga terhadap identitas Islam sebagai agama yang dinamis dan relevan sepanjang masa. Dan yang terakhir, mendorong sikap kritis dan bijak dalam menyikapi tantangan modern seperti globalisasi dan radikalisme.